Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasasti Wanua Tengah 3 yang berangkat tahun 908 Masehi menyatakan bahwa Rake Panaraban berakhir menjadi raja di Medang Ripoh Pitu pada tahun 803. Nah, anehnya yang menggantikan Rake Panaraban adalah Rake Warak, yang di situ disebut nama pribadinya. Jadi Rake Warak itu maksudnya ada seorang pejabat Raka yang berkuasa di daerah Warak. Nah, kemudian di situ ditambahkan nama pribadinya. Jadi kalau Rake Panaraban ini tidak disebut nama pribadinya, tetapi kalau Rake Warak di situ dilanjutkan dengan nama Dyah Manara. Nah, kalau kita melihat nama Dyah Manara, maka kita akan mengingat tokoh yang disebut pada Carita Parahyangan, yaitu Sang Manarah. Jadi Sang Manarah ini adalah nama legendanya adalah Siung Wanara. Nah, apakah tokoh Sang Manarah di dalam Carita Parahyangan dengan tokoh Rake Warak Dyah Manara ya? Jadi kalau dibandingkan, kalau Carita Parahyangan menyebut Sang Manarah, ada hanya Manarah, tetapi Prasasti Wanua Tengah 3 menyebut Dyah Manara tanpa ada huruf H. Nah, apakah kedua orang atau kedua nama ini sama? Ya. Karena kalau itu sama, berarti pertikaian Sang Manarah dengan Rahyang Tamperan itu dilanjutkan ke Jawa Tengah. Ya, jadi pada tahun 739 Rahyang Tamperan yang kemudian bernama Rake Panaraban itu juga digeser oleh Sang Manarah di Kerajaan Galuh. Nah, kemudian apakah Sang Manarah dengan Dyah Manara itu adalah orang yang sama? Kalau itu orang sama, berarti telah terjadi penggeseran kedudukan Rahyang Tamperan pada tahun 739 oleh Sang Manarah, dan kemudian telah terjadi penggeseran dari Rake Panaraban oleh Rake Warak Dyah Manara pada tahun 803 Masehi. Nah, ini suatu hal yang perlu diteliti. Apakah dua nama yang kelihatannya sangat mirip ini adalah satu orang atau mungkin dua orang yang berbeda? Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut, dan tampaknya secara kebetulan ya namanya sangat mendekati. Dyah Manara di dalam Prasasti Wanua Tengah 3 mirip dengan Sang Manarah pada Carita Parahyangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.